Jadi sampai sekarang kita tidak pernah melihat, mendengar atau mendapatkan penjelasan mengenai apa sih sebenarnya yang harusnya kita lakukan, gagasan-gagasan baru, pernyataan baru, kecuali kopi-kopi paste, kecuali kutipan-kutipan lama yang masih kita gunakan dalam artikel, dalam pidato, dalam diskusi atau wacana apapun. Itu kalau nggak ngutip-ngutip dari orang luar, yang ngutip-ngutip dari tokoh-tokoh sebelum Orde Baru. Kita kehilangan gagasan, kita kehilangan the man of ideas. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Radar Pancadhana, dalam Kopi Panas. Seperti biasa, kita hirup dulu kopinya yang panas ini. Ya, kopi sejuta umat, nyaman. Saudara-saudaraku yang baik, yang dilindungi Allah, ya semoga bisa mengatasi problem-problem mutakhir kehidupan kita sekarang, mulai dari soal penyakit, ya, kehidupan sosial, ekonomi, sampai bagaimana memecahkan masalah politik yang kayaknya berat itu. Nah, dalam situasi seperti itu sebenarnya kita tidak hanya membutuhkan semacam haluan, pegangan, acuan, bahkan mungkin juga modal-modal baru, cara-cara baru, karena cara-cara lama, persoalan-persoalan lama itu tidak bisa lagi didekati atau dipahami dengan pendekatan-pendekatan lama. Kita harus menggunakan banyak sekali hal yang baru. Persoalannya ya adalah bahwa tidak ada yang baru. Bukan soal dia di bawah langit itu tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru dalam kehidupan di negara ini, di republik ini, ya, di antara rakyat jelata sampai di kalangan rakyat elit, ya, kita tidak menemukan hal-hal baru itu. Kita tidak menemukan sesuatu yang kira-kira bisa memberikan haluan baru, ya, jalan baru, ide baru, ya kan, yang bisa menjadi pegangan, patokan dari kita. Yang ada sekarang ini adalah cara-cara konservatif, ya, cara-cara lama, ya, baik dalam cara kita berpolitik, ya, cara kita beragama, cara kita berbudaya, cara kita bersosialisasi. Tidak ada hal yang baru kecuali hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, terutama informasi. Nah, teknologi itu sebenarnya juga tidak memberikan hal-hal baru, kecuali bahwa keributan baru yang memang muncul, tapi tidak sama sekali memberikan hikmah, tidak memberikan pengertian baru, komprehensi baru, tidak memberikan pengertian baru, cuman cara baru aja, modus baru saja. Jadi sudah sejak lama sebenarnya negeri ini, ya, mungkin sejak Soekarno itu kita tidak mendapatkan hal-hal baru itu. Yang ada adalah hal-hal yang, ya, kalau nggak disebut Orde Baru pun juga tidak menghasilkan hal-hal baru, sebagaimana dahulu pemimpin di kalangan Orde Lama itu memiliki banyak hal-hal atau gagasan baru. Tapi sekarang nggak ada.
Kita tidak dipimpin atau dibimbing oleh satu gagasan, karena memang kita nggak punya gagasan. Sampai hari ini itu misalnya kita masih terus saja menduplikasi, mereplikasi atau mengulang-ulang gagasan yang sudah ditelurkan, sudah dibuahkan atau dihasilkan oleh para founding fathers, oleh para tokoh-tokoh di masa Orde Lama, tokoh-tokoh perjuangan dan yang lain-lain. Tapi setelah itu, ya mungkin juga gara-gara Soeharto dulu itu ketika ada kekuatan politik yang menghujam dalam kehidupan kita bersama itu, yang membuat itu mereka itu jadi tidak bisa atau tidak terbiasa untuk memimpin dirinya dengan gagasan. Jadi sampai sekarang kita tidak pernah melihat, mendengar atau mendapatkan penjelasan mengenai apa sih sebenarnya yang harusnya kita lakukan, ya. Gagasan-gagasan baru, pernyataan baru, kecuali kopi-kopi paste, ya. Kecuali kutipan-kutipan lama yang masih kita gunakan dalam artikel, dalam pidato, dalam diskusi atau wacana apapun. Itu kalau nggak ngutip-ngutip dari orang luar, yang ngutip-ngutip dari tokoh-tokoh sebelum Orde Baru. Kita kehilangan gagasan, kita kehilangan the man of ideas, ya. Entah kenapa yang mungkin ada, ya, the man of ideas itu, tapi nggak bisa muncul di permukaan, tidak bisa. Ya ada sekarang banyak persoalan lah, banyak masalah, tiba-tiba gagasan itu tidak muncul. Kenapa itu terjadi? Sampai hari ini kita nggak pernah mendapatkan satu gagasan, karya, buku ilmiah yang komprehensif, ya, menjelaskan kenyataan-kenyataan kita yang mutakhir ini, ya, selama 30 sampai 40 tahun terakhir ini. Nah, dalam situasi seperti itu kita merasakan benar, ya, bagaimana ketiadaan gagasan itu menciptakan satu bentuk, katakanlah, pemerintahan, ya, yang isinya juga tidak memberikan inspirasi kepada kita bersama, pada rakyat ini. Tidak inspiratif, tidak genuine, dan tidak memberikan kontribusi dalam situasi dunia ini. Dalam ukuran-ukuran yang kita tahu, ukuran kecerdasan, ya, ukuran spiritual, sampai ukuran saintifik, literasi ini dan itu, kita semua di bawah rata-rata, bahkan mungkin di bawah negara-negara lain yang sangat termasuk pariah dalam literasi itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita sibuk dengan hal-hal yang sama sekali tidak menciptakan pembaruan kepada kita. Kita ribut pada masalah-masalah yang sebenarnya, ya, tidak esensial, kadang-kadang tidak substansial. Kita ribut pada masalah-masalah yang sangat klasik, ya. Persoalan politik, ekonomi, masih saja persoalan itu berulang-ulang. Itu terjadi sekarang, dan itu buat saya itu bukan hanya mengenaskan, bisa jadi lama-lama ketika itu udah berlangsung lebih dari 30-40 tahun, dia bisa jadi tragik, ya, menjadi tragedi dalam kehidupan ini, karena kita terlalu lama berdiam, ya, dalam kejumudan. Itu saya kira itu yang perlu kita renungi bersama. Kenapa kok kita nih sekarang tidak bisa bergerak, tidak ada yang progresif, tidak ada yang memberikan dinamika luar biasa.
sebagaimana sejarah-sejarah dunia mengajarkan kepada kita. Jadi misalnya kita tidak bisa keluar itu dari kesarang atau dari persembunyian masalah yang sekarang ini kita hadapi, di mana kita bahkan mengalami kesulitan besar hanya untuk memahami masalah itu. Belum keluar dari masalah, belum bisa memberikan jalan baru, jalan lain, tidak bisa memberi kontribusi pada dunia kecuali pada hal-hal yang ya normatif dan konservatif. Apa yang kita lakukan di dalam diplomasi dunia ya masih seperti itu, tidak ada gagasan-gagasan baru. Ya, itu saya kira sebagiannya itu antara lain karena kita ini benar-benar udah tenggelam, atau menurut saya mungkin tenggelam dan tidak mampu gitu keluar ya dari kungkungan, dari involusi pemikiran, ya, dari cara-cara bernegara, cara-cara bermasyarakat, sampai cara-cara berpemerintahan yang masih seperti itu saja. Kita terjebak gitu seolah-olah itu dalam kenyataan di mana kita udah selain tidak bisa mengkomprehensi kenyataan, kita seperti tidak bisa lagi mendapatkan kesegaran dalam hidup kita bersama, kesegaran dalam kehidupan politik, ekonomi, agama, budaya, dan yang lain-lain. Bahkan dalam dunia akademik ya kita hanya mendapatkan gagasan-gagasan ya bisa dibilang gagasan-gagasan seolah-olah tuh genial dan baru gitu, tapi sebenarnya itu kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan dunia ya sampai ke luar angkasa dan yang lain-lain, bahkan sama Dubai aja kita sudah kalah dengan Cina, kalah dengan Jepang, kalah dengan India, kalah. Kita nggak pernah melangkah lebih jauh dari situ. Jadi kita seperti tenggelam dengan persoalan-persoalan klasik, persoalan-persoalan lama itu, konservatif itu. Kita tuh misalnya yang paling salah satunya adalah bahwa kita itu tenggelam itu ya dalam persoalan-persoalan yang kita sebut dengan persoalan demokratik, ya, persoalan-persoalan ekonomi, yang semuanya itu persoalan-persoalan lama semua, nggak ada terobosan apapun. Berapa kabinet yang sudah dilahirkan, kita hanya mendapatkan menteri-menteri, ya, kita mendapatkan orang-orang yang dengan kualitas yang sangat terbatas untuk bisa memberikan terobosan bagi kehidupan kita bersama. Nggak ada terobosan dalam bidang apapun, termasuk ekonomi. Jadi kita repot dengan hal-hal yang sebenarnya seperti hal-hal yang direkayasa, persoalan-persoalan yang ya sebenarnya tidak terlalu esensial, karena kita cuman sekarang itu ributnya itu dengan persoalan-persoalan yang sangat formality, sangat formalitas, ya, sangat formal, sangat konvensional gitu, dan yang lain-lain. Sehingga kita seolah-olah sudah mengurus kehidupan ini, mengurus negara ini sudah sangat-sangat baik. Padahal sebenarnya semuanya problematik. Jadi persoalan yang kayaknya sebenarnya sederhana itu tiba-tiba menjadi problematik. Soal pilkada itu problematik, korupsi itu problematik, semua itu problematik. Nggak pernah ada penyelesaian yang sangat kuat, yang teguh, ya, yang mampu menjadi jalan baru atau haluan baru dalam menyelesaikan masalah itu. Masalah itu ya muter aja, ya. Masalah itu bulat ya, sampai dia menjadi satu pada tingkatan involutif gitu. Nah itu memperlihatkan bagaimana kita tidak mampu ya, menyelesaikan masalah-masalah itu. Kita tidak memiliki kapasitas, kualitas, dan kapabilitas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang makin lama seolah makin problematik, ya, makin sulit.
Dan semakin sulit, semakin nggak mampu dia menjelaskan itu. Nah, situasi dunia kita sekarang ini, termasuk dunia lokal ini, dunia ini, itu bisa menunjukkan bagaimana problem-problem yang sebenarnya dulu itu sudah mulai diselesaikan oleh founding fathers, itu sekarang mengalami pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, ya, terus kemudian menjadi sesuatu yang tidak produktif gitu, dan yang lain-lain. Jadi sampai kepada hal-hal di mana semua itu sebenarnya sudah masalah, udah satu menjadi hal yang tidak penting, tapi menjadi seolah-olah penting. Padahal problem yang sebenarnya itu nggak pernah terdekati. Problem yang sebenarnya tidak pernah bisa dipahami. Ya. Problem kehidupan kita ini itu terlampau besar, sehingga kita seperti tidak punya kapasitas intelektual, spiritual, ya, dan yang lain-lainnya itu untuk bisa menjelaskan itu. Problemnya itu terlalu besar. Artinya terlalu besar itu dia tidak besar sebenarnya, tetapi dia membesarkan dirinya sendiri, menggelembungkan dirinya sendiri dengan satu cara seolah-olah itu tidak terselesaikan. Padahal sebenarnya persoalannya itu banyak yang sederhana, tapi karena cara berpikir yang kita miliki, ya, cara bersosial, ya, cara beragama, itu menjadi masalah yang sangat besar. Jadi problem yang sesungguhnya itu tidak terlihat, problem yang sebenarnya itu tidak dipahami. Misalnya gini, sampai hari ini kan kita semuanya harusnya tahu bahwa kita punya problem yang sangat akut, ya, sangat kritis, ya. Misalnya dalam persoalan iklim, ya, perubahan iklim dan yang lain-lain yang mengakibatkan adanya juga perubahan-perubahan dalam gejala-gejala alam. Ya, salah satu fenomena yang sudah disebutkan oleh WWF itu, bahwa data WWF itu mengatakan 75% dari hutan yang ada di Kalimantan itu berada dalam kondisi kritis, bahkan bisa dianggap punah, menjelang punah. Kita bisa bayangkan kalau 75% itu keadaannya seperti itu, apa yang terjadi dengan sisanya? Lingkungan seperti apa, alam seperti apa, masyarakat seperti apa, sampai budaya seperti apa yang sebenarnya sedang mengalami punishment, vanishing, pemusnahan, hilang itu di muka bumi itu, yaitu akibat dari misalnya industrialisasi, ya, akibat dari pertambangan dan yang lain-lain. Bahwa misalnya beberapa tempat itu, bahkan misalnya istana negara itu kalau nggak dilindungi itu sudah lama harusnya tenggelam, ya, karena nggak bisa lagi dia menampung, ya, air yang begitu besar itu, karena di backup saja sebagai lembang atau simbol negara. Jadi banyak tempat-tempat gitu kan, ruang-ruang di Jakarta ini yang sebenarnya menurut perhitungan ilmiah itu tidak bisa lagi dipertahankan, ya, kayak di Thailand, di Thailand, di Ceylon, di Miami dan yang lain-lain itu sebenarnya sedang mengalami kenyataan di mana negerinya itu mungkin tenggelam. Jadi ada banyak hal sebenarnya, persoalan-persoalan yang tidak pernah masuk dalam pikiran kita, yang selama ini sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya saya bilang tadi itu tidak esensial. Kita meributkan hal-hal, menghabiskan energi dan tenaga, tapi tidak melakukan esensial. Jadi di situ kita tahu sebenarnya beban yang ada dalam kehidupan kita ini berat. Ya, beban untuk bisa memberikan makan, bahan pangan untuk 5 atau 4,5 miliar manusia itu kan juga problem. Bagaimana kita memberi makan orang-orang itu ketika terus kemudian sumber daya alamnya sudah semakin menipis,
semua sumber daya alam itu semakin menipis, sementara kebutuhan kita, kerakusan kita terhadap kebutuhan alam itu masih bertambah besar. Nah, kita belum pernah mendengarkan dari para petinggi atau para penanggung jawab negara atau republik ini, penanggung jawab pemerintahan yang memiliki vision, memiliki pikiran-pikiran yang genuine itu untuk bagaimana menjelaskan atau menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Belum lagi kita menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Ya, problem siapa saya ini, problem anak muda itu. Yang saya udah memahami benar bahwa kalau anak muda itu benar-benar tidak seperti mengalami kebodohan atau pembodohan untuk tidak memahami keadaan, tidak mengerti sama sekali dalam apalagi sejarah, tradisi, mereka tidak tahu. Nah, siapa yang mengurus itu? Ketika semua itu seperti sibuk ya dengan persoalan-persoalan yang sangat pragmatis dan oportunis, sementara hal yang bersifat idealistis sudah terabaikan. Nah, jadi disitulah kita membutuhkan tokoh-tokoh ya, pemimpin utama, pemimpin yang tidak utama itu harus bisa memberikan kualitas yang kita butuhkan agar bisa persoalan-persoalan itu diselesaikan bersama. Orang-orang yang memiliki kapasitas, kualitas, fasilitas dan yang lain-lain itu yang seharusnya bertanggung jawab untuk semua hal-hal tersebut, tapi mereka tidak bisa memberikan kualitas itu, kapasitas itu, kapabilitas itu. Jadi invalid. Nah, ini sebenarnya bisa ditengarai bahwa kaum-kaum itu ya yang berfasilitas itu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kepentingannya, sibuk dengan fasilitasnya, sibuk dengan kemewahannya, sibuk dengan kekuasaannya. Ketika mereka tidak mampu gitu kan memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, karena mereka sibuk ya, dengan keinginan-keinginan ya, dengan nafsu besarnya itu dan yang lain-lain. Nah, dalam situasi seperti ini kita tidak bisa lagi mendapatkan tokoh ya, mendapatkan figur ya, siapapun itu yang memiliki kekuasaan dan kemampuan itu untuk memahami kenyataan yang sebenarnya. Karena seperti saya bilang tadi, setiap pihak sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kita membutuhkan seseorang yang memiliki komprehensi yang luar biasa, yang kuat, yang berhasil menepikan kepentingannya, bisa menepikan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi ada sebagian yang harusnya berani ya, untuk mencoba hal-hal baru itu tadi. Jadi kita butuh orang-orang itu yang memahami dengan baik kenyataan kita sekarang ini yang sebenarnya sangat kompleks. Kompleksitas itu tidak diketahui. Dari mulai soal geopolitik, ekonomi, lingkungan dan yang lain-lain. Ketika sebagian dari bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu sudah mencari jalan-jalan keluar untuk bisa selamat dari bumi ini, dari Armageddon dan yang lain-lain, yang bikin teknologi-teknologi tertentu di Jepang, di Finlandia, di Selandia Baru, di Amerika untuk bisa menyelamatkan diri. Kita boro-boro mengerti selamat itu bagaimana. Kita cuma menjadi korban di mana situasi atau keadaan harus kita terima begitu saja karena kita tidak mampu mencari atau mendapatkan jalan keluar. Kita pasrah saja. Kalau akan ada apa yang terjadi, kita pasrah saja. Karena kenyataannya begitu. Masalah tadi loh soal iklim, soal apa aja kita nggak tahu, nggak bisa. Nah, jadi karena itu perlulah ya pemimpin-pemimpin kita itu ya merenunglah ya, berpikir ya dengan keras gitu. Ya, tidak dengan cara yang sangat oportunistis atau pragmatis, tapi juga yang idealistis, yang punya pandangan yang jauh ke depan,
yang bisa mendapatkan vision, ya, visi untuk kita hidup bersama. Ini adalah bangsa yang tidak memiliki gagasan, apalagi besar. Nah, dalam situasi seperti itu, ya, kita tenggelam di dalam dunia atau persoalan atau kenyataan kompleksitas dari kehidupan politik ekonomi itu, yang menurut saya itu sebenarnya dibikin-bikin, ya kan, oleh cara berpikir apa, entah itu yang namanya demokratis, politis, apa dan yang lain-lain. Kita ribut dengan masalah-masalah yang sebenarnya tidak penting gitu, tapi hal yang penting itu malah tidak terpikirkan. Jadi kita perlu gagasan. Dalam situasi seperti itu sebenarnya kita tuh perlu menengok, ya kan, belahan lain dari kehidupan kita. Belahan di mana sebenarnya belahan itu adalah acuan. Kalau nggak acuan lama, tapi dia adalah acuan yang sangat kuat, memiliki durasi, memiliki kekenyalan, kemampuan itu yang lebih hebat dibandingkan apa yang sudah kita miliki atau kita lakukan sekarang ini. Yaitu adalah dunia dari dunia tradisi yang sudah berusia ribuan tahun itu, yang kita hancurkan itu dengan cara-cara baru, yang kita nafikan dan bahkan sekarang kita coba gantikan dengan hal-hal baru. Padahal sebenarnya hal-hal lama itu masih memiliki hal-hal yang sangat penting, kuat, ya kan, berkemampuan gitu untuk memberikan jalan keluar. Nah, itu yang sekarang tertutup, yang namanya tradisi. Kita bahkan memahami, jangankan tradisi, di balik tradisi itu kan ada riwayat, ada sejarah. Kita nggak paham tentang sejarah itu. Sejarah negeri ini, sejarah Indonesia itu isinya itu cuma missing link. Nggak ada sejarah itu yang jelas, clear dalam riwayat kita bersama ini. Sejarahnya Majapahit itu bagaimana? Sampai hari ini kita nggak jelas. Sejarahnya Sriwijaya itu bagaimana? Benar-benar yang clear itu bagaimana? Sementara di negara-negara lain itu catatannya kuat, ada rekodnya, ada bahkan sampai penelitiannya. Tapi sekarang kita menerapkan misalnya Wali Songo itu bagaimana? Itu PTK Tropos itu bagaimana? Sampai sejarah Sumber Semaranya kita masih bingung. Sejarah reformasi juga masih. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita lupakan begitu saja karena kita nggak memiliki komprehensi mengenai itu. Nah, dalam situasi seperti itulah yang namanya sebenarnya kebudayaan itu menjadi daya ingat kita, jadi pengingat kita tentang kenyataan kita, tentang keberadaan kita. Tapi justru ya kebudayaan itu, pengingat itu yang oleh sebagian kalangan itu menjadi satu hal yang artifisial, satu hal yang dibikin begitu rupa sehingga dia itu seperti menipu diri sendiri, ya, menipu diri kita, menipu sejarah kita, menipu generasi kita. Padahal disitulah sebenarnya kekuatan itu kita miliki. Nah, itulah perlu sekali ya para pemangku kepentingan utama, para elit ya, para penanggung jawab negeri ini yang memiliki fasilitas itu untuk berpikir secara jernih, ya, berpikir secara adekuat untuk mendapatkan semua hal itu yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan kita. Semua yang tadinya itu justru menjadi perusak, destruksi, menjadi involusi dan yang lain itu sebenarnya harus berhasil kita singkirkan. Kita harus secara jernih melihat semuanya itu secara jujur gitu, bahwa sebenarnya kita punya kekuatan yang selama ini kita lupakan.
ya. Yang kita ribut dengan apa persoalan-persoalan ketatanegaraan, politik dan yang lain-lain. Tapi kita lupa dengan kekuatan itu. Jadi saya mengharapkan bahwa penanggung jawab negeri ini itu ya bisa bersikap lebih wise, lebih arif ya dalam hal ini. Bisa tirakat yang lebih bagus, hidup lebih zuhud ya kan. Ya mudah-mudahan itu bisa ya menjadi tonggak baru ya, menjadi kekuatan baru di mana hal-hal yang sifatnya tadi itu yang modern apa dan yang lain itu bisa kita singkirkan pelan-pelan gitu, untuk mendapatkan kejerian gagasan yang sebenarnya tersimpan menjadi harta korun ya, menjadi kekuatan tersembunyi ya dari bangsa kita ini. Kekuatan itu harus kita munculkan ya kan? Nah dari situlah kita mungkin bisa bicara tentang masa depan. Kalau masa depan kita hitung dengan cara yang konservatif nih ya, yang disebut modern itu sebenarnya konservatif ya. Ya begitu aja, politik yang begitulah, ekonomi yang begitulah, gontok-gontokan apa itu seperti ya tidak ada perubahan. Nah itu perlu ya, kita melihat ada arah baru, jalan baru, kenyataan baru, realitas baru, dunia baru, alam baru gitu. Dimana kita bisa membuka sesuatu yang selama ini tidak ada di dalam kotak Pandora. Nah, kotak Pandora itu adalah masa depan itu. Nah kita selama ini sembunyi dari dalam kotak-kotak para dalang itu, kotak wayang kulit itu. Nah disitulah sekarang kita harus berani membuka kotak itu ya. The box itu, Pandora itu, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang selama ini kita idamkan ya, kita inginkan ya kan, kita ingin raih sebagai bangsa, bukan sebagai mimpi, bukan sebagai angan-angan, tapi sebagai perjuangan. Saya percaya bahwa sebenarnya kekuatan itu ada. Saya percaya bahwa beberapa pihak ya, di dalam republik ini, di kalangan elit pun ya bisa gitu mengartikulasi itu dengan baik tanpa pamrih ya, pada dirinya sendiri, tapi justru semata-mata demi kepentingan republik ini, rakyat ini, masa depan. Saya sangat percaya gitu sebenarnya kalau misalnya pemerintahan itu mau berusaha secara adekuat, secara tekun, saya kira itu bisa dilakukan. Cuman ternyata masih banyak yang sibuk pada hal yang sebenarnya tidak esensial, tidak paham dengan kenyataan dan yang lain-lain. Nah sekarang cobalah kita merenung, mendiamkan diri untuk melihat realitas kita yang sebenarnya itu bagaimana sebagai manusia, sebagai bangsa. Kalau penglihatan itu, vision itu, ya, pemahaman itu, ya kan, dibimbing oleh kekuatan spiritual yang sangat kuat, yang baik, saya yakin kita akan mendapatkan jalan-jalan baru. Nah itu saya sangat berusaha optimistis dan bahwa kita punya kemampuan itu, walaupun kenyataannya itu dalam hitungan kemampuan itu hampir nggak ada, tapi saya percaya mungkin 1 dari 2 pemimpin kita itu atau pemimpin negara ini, republik ini bisa memahami, mengkomprehensi itu dengan baik, menjadi semacam tirakat, menjadi semacam ilmu yang kasunyatan, bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat,
bukan hanya persoalannya sifatnya pragmatis atau materialistis saja, tapi soal-soal yang tidak material. Mudah-mudahan pemimpin kita punya kapasitas semacam itu, dan sejarah sebenarnya pernah mengajarkan itu, walaupun kualitasnya itu sangat rendah sekarang. Mari kita tinggikan bersama, sehingga kita bisa hidup lebih baik bersama-sama. Sementara demikian dahulu dari kopi panas saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah yang Maha Kuasa, sehingga bangsa ini bukan hanya bisa diselamatkan, tapi bisa mencapai tidak terlalu besar kejayaannya, tapi kita survive sebagai manusia, baik sebagai bangsa, baik sebagai insan Tuhan yang sebenarnya.